Halo, selamat malam seluruh anggota KBW yang tergabung di dalam dominasi Gereja Kalvari Denpasar. Sampai berjumpa kembali di malam hari ini. Saya mengucap syukur, terima kasih kalau diberikan sebuah tugas pelayanan yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini ucapan salam saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Biarlah pada saat ini kita boleh sama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita awali di dalam doa dahulu, karena di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan agar Tuhan boleh memakai lidah mulut bibir saya ini dengan sebuah hati yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat menerima apa yang saya sampaikan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, segala hormat dan rasa puji syukur hamba menaikkan kehadirat-Mu. Apabila pada malam hari ini kami boleh sempat bersama-sama belajar untuk menghampiri Engkau, untuk memohon belas kasihan-Mu atas hidup kami, agar hidup kami ini benar-benar selalu beriman teguh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang penuh dengan kasih, kemurahan, kesempurnaan, ketulusan, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang boleh beribadah di rumah masing-masing pada saat ini, di saat-saat menghadapi dunia yang tidak menentu, seolah-olah kami mempunyai jalan yang tertutup sebagai manusia biasa. Realita kehidupan kami masing-masing seolah-olah jalan kita ini adalah berjalan di dalam jalan buntu, menghadapi situasi dunia yang penuh dengan tantangan, dengan adanya pandemi yang terjadi yaitu COVID-19. Sampai pada hari ini sudah berjalan 1 tahun lebih, namun kita tidak dapat berbuat sesuatu tanpa daya. Kita kehilangan sesuatu realita kehidupan sebagai manusia hidup yang memerlukan sesuatu kehidupan sehari-hari. Namun kami sebagai orang percaya yang telah diberikan kesempatan mendapat panggilan pilihan sebagai anak-anak Allah yang hidup, di mana Tuhan kami adalah Tuhan sebagai pemelihara dan berkuasa. Jadi hidup dan mati kami itu dikuasai oleh Tuhan kita yang disebut Yesus Kristus. Dan saat ini adalah saat-saat kita baru beberapa hari merayakan hari Pantekosta. Dalam artian hidup kami ini mempunyai sesuatu yang luar biasa dahsyat, sesuatu yang luar biasa sungguh-sungguh berharga, melebihi daripada akal manusia di dalam menghadapi situasi dunia yang saat ini kalau kita boleh mengatakan mencekam. Sungguh-sungguh kami tidak dapat berbuat sesuatu, dan itulah kenyataan hidup yang kita hadapi. Namun sebagai orang percaya, kami tahu Roh Kudus yang ada pada kami ini sesungguhnya yang memberi kehidupan yang nyata, sehingga seharusnya kita sebagai orang percaya kita dapat bertahan, kita kuat oleh karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena di dalam situasi dunia yang saat ini melanda di seluruh muka bumi ini, seolah-olah kita hidup di dalam pengungsian. Di dalam pengungsian hidup kita ini terbatas. Segala situasi dan kondisi, kalau berkata di dalam pengungsian berarti terjadi sesuatu. Sesuatu itu bisa kita melarikan diri. Oleh karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita perlu lari terbirit-birit.
Karena tidak mempunyai sesuatu kekuatan, kuasa, maka kita mengungsi. Pengungsian bisa terjadi karena ada terjadi tanah longsor. Pengungsian bisa terjadi karena terjadi malapetaka yang boleh kita rasakan pada saat ini, di mana-mana terjadi sesuatu kehidupan yang dikendalikan oleh Tuhan. Seperti halnya COVID, terjadinya tanah longsor, terjadinya gunung meletus dan segalanya, kita seolah-olah hidup di dalam pengungsian. Namun kita masih mempunyai sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa dan sempurna, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan roh penolongnya, yaitu Roh Kudus. Marilah kita pada hari ini membuka kebenaran firman Tuhan. Kita ambil sebuah cuplikan saja ya, yaitu Yohanes 14. Yohanes 14, kita ambil aja perikopnya, yaitu rumah Bapa. Tetapi ini bukan berhubungan dengan rumah Bapa dalam artian di surga sana ya, tapi semua ini bisa berlaku selama kita hidup di dunia, karena dunia ini juga ciptaan Tuhan. Yang pertama saja untuk mengawalinya, yaitu 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Nah, di sini ada sesuatu himbauan, ada sesuatu hal yang diucapkan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia itu selalu dikondisikan selalu dalam keadaan janjinya tidak pernah ditepati, janjinya selalu kadang-kadang berbuat dusta, janjinya hanyalah untuk kepura-puraan, hati, pikiran, perasaan itu tidak sama. Kita mengucapkan oke, namun hati kita tidak oke. Hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Hanya untuk melakukan sesuatu, memberikan kesempatan seolah-olah kita suka, namun kita tidak melakukannya. Tapi ingat, pada saat ini yang mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Allah di sini adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang kalau kita sudah belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Allah Elohim, Allah Adonai, Allah siapa itu ya yang kita boleh belajar bersama-sama. Percayalah kepadaku. Ku di sini adalah ku besar, yaitu yang memiliki langit dan bumi serta segala isinya, dengan segala hukum dan perintahnya, dengan segala titah-titahnya. Ingat, satu ini adalah sesuatu dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dilepaskan daripada murka Allah. Satu ya. Kedua, mempunyai tujuan agar hidup kita ini mempunyai sebuah tujuan, yaitu memuliakan Allah, baik di bumi, terlebih nanti kalau di surga. Pekerjaan kita sudah berbeda. Jadi selama kita hidup di dunia mempunyai proses di dalam beriman percaya agar bertumbuh. Namun pada saat ini yang kita hadapi adalah dunia yang hidup di dalam kegelapan, karena akhir zaman sudah boleh kita anggap berjalan kalau Ibu Gembala kita sudah banyak sekali memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian boleh menerima itu menjadi satu pedoman, menjadi satu dasar bahwa kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau siapapun juga yang saudara-saudara kita memberikan kebenaran firman Tuhan itu cukup menjadi bekal bagi kita semua, bahwa kita ini adalah anak-anak yang disebut anak-anak Allah. Namun sebagai anak-anak Allah, apakah benar apa yang menjadi dasar daripada kita boleh disebut anak-anak Allah? Berarti kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah.
Kehendak Allah adalah Alkitab ini semuanya, dengan segala hukum dan perintahnya, peraturannya, titah-titahnya. Jadi pada awalnya jangan lupa ya, janganlah gelisah hatimu. Saat ini siapa yang tidak gelisah? Saya sebagai oma yang sudah berumur tahun ini memasuki 74 cukup gelisah. Walaupun sesungguhnya tugas dan tanggung jawab saya sebagai oma sudah selesai, namun sebagai orang tua yang melihat anak-anak, cucu, menantu, dan orang-orang di sekeliling kita yang mengalami kegelisahan yang amat sangat, yang tidak dapat terbendung dan terpikirkan oleh akal manusia terjadi pada saat ini. Kalau Anda sekalian tidak merasa gelisah, saya ucapkan salut bahwa Anda memang benar-benar saat ini tumbuh di dalam iman yang sudah dewasa. Namun kita boleh belajar ya. Selanjutnya, marilah kita lihat ayat yang ke-6. 14 ayat ke-6 ini adalah sebuah kunci di dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, ini sudah berulang-ulang kali dikatakan, difirmankan, dibawakan oleh siapapun juga, Bapak Gembala, Ibu Gembala, orang-orang di sekeliling kita yang membawa kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi dasar yang amat sangat kuat juga karena Yesus sendiri sebagai anak Allah, yaitu Allah sendiri yang turun ke dunia, hanya Yesuslah yang sanggup membuka jalan perantara bagi kita manusia yang berdosa agar mendapat pengampunan, yaitu agar Allah tidak murka. Maka Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal menjadi jalan bagi setiap orang yang diselamatkan melalui tubuh dan darah Kristus, melalui penyalipannya dan kebangkitannya dan segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya semasa hidupnya. Kata Yesus kepadanya, Yesus pasti saudara-saudara sekalian sudah mengetahui dengan jelas dan pasti, "Akulah jalan dan kebenaran." Kebenaran itu siapa? Ya, Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu menjadi teladan bagi kita, yaitu Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri, Allah itu sendiri yang menyatu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan itu akan memberikan hidup. Kalau manusia hidup di dalam jalannya Tuhan, pasti kita tahu bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus, jalan yang tidak pernah belak-belok, dan jalan Tuhan itu adalah lurus. Siapakah yang saat ini mengalami jalan yang tidak lurus? Dalam artian yang sebenarnya sebagai seorang manusia ya, kita menghadapi esok bukan melalui jalan pikiran kita sendiri, tetapi harus melalui jalan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Berarti kalau jalan pikiran kita sendiri saat ini, kita semua saya rasa baik yang dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan yang miskin, kaya sekalipun, milioner sekalipun, menghadapi jalan buntu. Tidakkah kita melihat orang-orang yang mempunyai kekuatan, kuasa, kemampuan, miliarder, bahkan mempunyai sesuatu yang amat sangat hebat, saat ini semua sudah berjatuhan. Banyak hal-hal yang sudah jatuh bergelimpangan dengan segala akal dan pemikiran mereka semua. Saya sebagai seseorang yang hidup di dalam pariwisata, yaitu garment, Anda tahu semuanya. Saya melayani di Sentro menyatakan pilot. Saya melayani di Bali Galleria, yaitu di Simpang Siur, di tempatnya duty free, juga mengalami
kekusutan, tapi sampai hari ini belum menyatakan dirinya bangkrut. Giant bangkrut, apapun yang besar-besar semua, Matahari bangkrut, menyatakan pelit semua. Kalau seseorang sudah menyatakan bangkrut, pasti ada jalan buntu yang tidak dapat dihadapi untuk hari esok dan kedepannya. Walaupun itu mungkin akal-akalan daripada si pemiliknya, tapi dengan jalan menyatakan pelit, yaitu menyatakan jalan buntu, maka terjadi sesuatu, pemutusan hubungan kerja, di mana puluhan ribu orang saat ini ditambah menjadi pengangguran. Namun kita sebagai anak-anak Allah seharusnya tidak takut. Karena Tuhan adalah tempat pengungsian kita, Tuhan adalah pemelihara hidup kita, Tuhan adalah tempat penolong kita, Tuhan adalah menghibur kita, Tuhan memberikan kekuatan kita sebagai manusia yang tidak berdaya. Oleh sebab itu saya berharap kita kembali kepada sebuah iman percaya yang teguh, karena di dalam iman itu ada kasih, ada pengharapan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami seperti apa yang ada di dunia ini, yaitu kebuntuan di dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, tujuan kita, maka kita pun akan menghadapi stres. Kesetresan manusia itu akan menimbulkan sesuatu hal menjadi lemah, semangatnya menjadi lemah, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gelisah, menjadi sedih, menangis, kesepian, tidak ada lagi pengharapan, keputusasaan, akhirnya membuat kita ini jatuh di dalam lubang yang sama. Apa yang ada dikerjakan oleh orang yang tidak memilih Yesus Kristus. Apa bedanya? Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, ingatlah bahwa hanya Tuhanlah merupakan satu-satunya jalan agar kita semua tidak mempunyai jalan buntu seperti apa yang terjadi di dunia saat ini. Di muka bumi ini semuanya mengalami jalan buntu, maka mereka semua mempunyai akal-akalan, hidup di dalam jalan yang tidak sehat. Kepicikan, kelicikan, kenajisan terjadi di mana-mana. Perampokan, penipuan, yaitu bahkan orang-orang yang berkuasa di pemerintahan pun menjadikan ajang daripada kehidupan COVID-19 ini menjadi satu lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menyatakan, janganlah berbuat kekejian dalam artian kita harus hidup di dalam terang Allah. Karena terang itu akan melakukan sesuatu dengan segala hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hukum dan perintah serta titah-titahnya. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah takut, karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam situasi dunia yang saat ini, kalau kita benar-benar mempunyai hati yang jujur, tidak ada seorang manusia pun yang tidak merasa takut dan gentar, karena kita tidak tahu hari esok, bahkan masa depan kita tidak akan tahu. Saat ini saya boleh bersaksi sedikit ya, bukan dalam artian saya memberikan sesuatu kesaksian yang tidak terjadi, namun hal ini terjadi. Cucu saya Adam sekolah di Swastiastu dan duduk di kelas 6. Untuk mengambil SMP di situ dibutuhkan 10 juta hanya untuk mengambil tingkat dasar menjadi SMP. Dianggapnya mereka 10 juta itu saat ini dianggapnya mudah. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada yang mendaftar. Bahkan saya mendengar berita diturunkan menjadi 8 juta. Tapi
Untuk berita yang selanjutnya saya tidak tahu apakah dengan dikondisikan 8 juta ini ada murid-murid yang daftar. Ini dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Ini dalam kondisi yang sangat-sangat besar. Apalagi orang-orang yang di bawah daripada garis 10 juta itu, saya rasa banyak kesaksian untuk beli kuota aja tidak mampu. Bagaimana situasi dan kondisi orang-orang yang anak-anaknya mau naik ke SMP, mau naik ke SMA, mau naik ke SD, berapa dana yang dibutuhkan. Jadi sesuatu hal yang sungguh-sungguh di luar kondisi kita sebagai manusia, merubah kehidupan kita sebagai manusia di dunia yang fana ini dengan COVID ini. Apapun dirubahnya, sosialisasi kita saat ini sudah harus jaga jarak. Kita beribadah sudah harus Zoom. Di dalam ibadah Zoom itu pun saya meyakini tidak semua orang beribadah dengan benar. Karena jujur saya kalau kadang-kadang saya mendengarkan firman Tuhan di rumah itu, saya kadang-kadang juga ke dapur. Tapi saya selalu ditegur oleh Ibu Gembala kita yang kebetulan dia adalah adik saya. Ibadahlah yang benar. Jadi jangan kemana-mana. Saya mendengar sekolah minggu pun terjadi seperti hal-hal seperti itu. Anak-anak tidak dibangunkan. Anak-anak tidak absen. Anak-anak tidak masuk di ada bukan berarti tidak ada. Ada dan tidak ada itu yang tahu adalah orang tua mereka masing-masing. Namun inilah keadaan dunia yang sudah simpang siur, yang sudah tumpang tindih, yang kalau kita sebagai orang percaya larut di dalam masa-masa sedemikian rupa, siapakah yang akan menolong kita? Hati kita tidak mungkin, kekuatan kita tidak mungkin. Pikiran kita tidak mungkin, perasaan kita tidak mungkin. Karena perasaan itu adalah penipu adanya. Perasaan kita akan sedih, kecewa, khawatir. Dan pikiran kita akan selalu memikirkan hal yang di luar jangkauan akal manusia. Tapi ingat, kita mempunyai kekuatan, kuasa, dan kemampuan Roh Kudus yang sempurna. Karena yang sempurna ini mampu berbuat sesuatu untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan, jalan keluar dalam artian di dalam kesederhanaan hidup kita, bagaimana kita sebagai ibu-ibu mungkin sebagai bapak dapat saling bekerja sama untuk dapat melindungi kehidupan anak-anak, cucu dan menantu kalau saya sudah mempunyai cucu dan menantu ya. Tapi bagi bapak-bapak yang masih muda, bertekunlah di dalam iman percaya kepada Yesus, carilah jalan. Karena jalan itu adalah hanya di dalam Kristus. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah bersatu di dalam kehidupan di dalam jalan Kristus, maka tidak pernah akan mengalami jalan buntu. Pasti Tuhan akan memelihara. Tuhan sudah berkata, menyatakan dirinya, jangan engkau takut dan khawatir. Marilah datang kepadaku, hai yang letih dan lesu. Siapakah yang saat ini tidak letih? Saya juga letih, ibu-ibu, sudah bapak-bapak. Sudah setahun lebih saya beristirahat sebagai seseorang pekerja seperti Ibu Gembala yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan. Tidak bekerja sudah cukup lama. Kalau pensiun tidak apa-apa mendapatkan sesuatu. Kalau tidak pensiun lebih-lebih menjadi orang-orang yang sudah tua mungkin yang tidak memiliki pekerjaan menjadi beban anak-anaknya. Bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang saat ini kita sudah tidak dapat melampaui pikiran akal manusia. Tapi ingatlah kita punya Yesus yang mempunyai tindakan melampaui akal manusia. Mustahil bagi manusia namun tidak mustahil bagi Allah kita untuk memberikan pemeliharaan. Pemeliharaan jangan dianggap sebagai sesuatu makanan jasmani saja ya. Kalau makan dan minum yang dulunya 3 kali bisa 2 kali. Yang dulunya pakai ikan kita pakai telur. Yang dulunya mungkin lauknya 2-3 macam bisa kita kurangi. Namun pemeliharaan Allah itu sungguh-sungguh
sangat-sangat sempurna. Pemeliharaan di dalam kesehatan, pemeliharaan di dalam pemikiran Anda sehingga Anda tidak perlu lagi merasa khawatir. Pemeliharaan di dalam tujuan berarti Anda tidak akan dibelokkan dengan keadaan dunia yang fana ini. Tujuan Anda tetap menjadikan Kristus adalah harta satu-satunya, yaitu dengan inang pengasuhnya, yaitu Roh Al-Kudus memampukan kita untuk memelihara kehidupan kita menjadi manusia yang disempurnakan, karena Tuhan itu selalu memberikan tiap-tiap hari yang baru. Artinya hari ini kita tidak bersedih, esok sudah kita kesedihan sudah lewat sehari. Pemeliharaan itu bisa kesehatan. Pemeliharaan itu bisa hati yang lapang. Pemeliharaan itu berbagai macam bentuknya sebagai manusia ciptaan Allah yang dilakukan oleh kita. Pemeliharaan dapat memberikan, yaitu yang dulu jahat menjadi tidak jahat, yang dulu dengki menghilangkan kedengkian, yang dahulu mempunyai kebencian kepada sesamanya, kita hancurkan di dalam nama Yesus. Jadi kita memperoleh hati yang setiap hari itu diperbaharui. Ini adalah saatnya kita benar-benar hidup di dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu akan mengubah pola hidup pikiran kita, karakter kita, sehingga hidup kita ini benar-benar menjadi hidup di dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan itu sendiri. Dan kita pun yang B ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan berharap Bapak dan Ibu, saya juga pribadi dapat mengalami hari-hari yang memberikan rasa ucapan syukur tanpa kita hidup di dalam jalan dan kebenaran akan Tuhan. Kalau kita bahas lagi sungguh-sungguh panjang dan lebar ya. Tapi biarlah pada hari ini saya hanya memberikan satu himbauan, hanya satu ungkapan, yaitu Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 6, dan marilah yang ayat ke-13 menjadi akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13 ya. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, ingat itu tadi, karena Tuhan Yesus sudah menawarkan dirinya, kemarilah yang letih dan lesu. Jadi saya dan saudara-saudara sekalian, kalau memang merasa letih dan lesu dalam kondisi saat ini, kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan di dalam ayat yang ke-13 dia menyatakan dirinya, dan apa yang kamu minta dalam namaku, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dalam nama orang-orang di sekeliling kita, karena manusia di sekeliling kita hanya sementara, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Jadi Anda dan saudara boleh meminta terus, karena sepanjang kita masih diberikan nyawa, kehidupan, berarti Allah yang kekal itu akan menyambut permintaan saudara sesuai dengan kebutuhan saudara, bukan keinginan ya. Ini sudah saya tidak akan mengungkapkan lagi apakah itu kebutuhan, apakah keinginan, saudara-saudara sudah tahu ya. Aku akan melakukannya, ingat Tuhan sendiri sudah menjawab akan melakukannya, supaya Bapa yang dipermuliakan di dalam anak. Artinya kita sudah dijelaskan, yaitu Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, itu akan menolong, memberikan kita untuk dapat mereda kegelisahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, pengharapan kita yang merasa sudah putus asa, jalan kita yang sudah buntu. Tuhan akan memberikan jalan, yaitu jalan yang membawa kepada terang hidup. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara tidak usah khawatir, karena Tuhan kita adalah Tuhan tempat pengungsian bagi orang yang letih dan lesu. Demikianlah sedikit yang dapat saya paparkan.
Sampai jumpa dalam waktu yang mungkin masih diberikan kepada saya agar kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan kembali ketika saudara-saudara sekalian mendengar ini dalam keadaan letih lesu, susah, menghadapi jalan buntu, takut, khawatir, dan sebagainya, gelisah, dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri ataupun kekuatan manusia. Jadikanlah Yesus Kristus menjadi satu-satunya harta yang paling berharga. Demikianlah firman ini saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Amin.